lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah hatam kitab Aqidatul Awam atau Jala'ul Afham. Sekarang kita sementara ini sebelum mendapatkan kitab apa yang pas untuk dibaca, kita bahas tentang tafsirnya surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim, suratul Kahf. Kita masuk ke pembahasan tentang suratul Kahf. Suratul Kahfi Makkiyah. Surat Al-Kahfi itu termasuk salah satu surat Makkiyah. Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau melakukan hijrah. Jadi nama surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat, ya kan? Ada 114 surat di dalam Al-Quran. Sebagian diantaranya Makkiyah, sebagian diantaranya lagi Madaniyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun ketika Nabi Muhammad belum menjalankan hijrah. Jadi selama 13 tahun pertama ketika Nabi Muhammad masih ada di negeri Makkah, itu suratnya jenisnya adalah Makkiyah. Meskipun turunnya tidak di Makkah. Jadi meskipun turunnya tidak di Makkah. Begitu juga dengan Madaniyah. Madaniyah ini semua surat-surat yang turun di negeri setelah Nabi Muhammad hijrah, walaupun tidak di negeri Madinah. Nah, ini perbedaannya. Terus apa lagi bedanya? Perbedaan yang paling mencolok di antara dua surat ini, biasanya kalau surat-surat Makkiyah itu lebih pendek-pendek ayatnya, ayatnya lebih pendek-pendek dibandingkan surat Madaniyah. Jadi Madaniyah itu rata-rata panjang-panjang. Nah, jadi kalau bentuk ayatnya kalau Makkiyah itu biasanya pendek-pendek, kalau Madaniyah biasanya panjang-panjang. Setelah itu ciri yang ketiga, kalau misalkan surat Makkiyah surat Makkiyah itu rata-rata pembahasannya tentang penanaman keimanan. Jadi menanamkan keimanan di dalam hati kita, menambahkan keimanan, isinya kisah-kisah, isinya cerita-cerita, isinya permisalan-permisalan. Nah, itu biasanya rata-rata yang semacam itu adalah surat-surat Makkiyah. Tapi kalau Madaniyah gimana? Madaniyah ini biasanya bentuknya hukum-hukum. Jadi hukum-hukum, syariat-syariat. Kalau orang berzina begini, kalau orang mencuri begini, kalau orang begini. Nah, itu rata-rata adalah surat Madaniyah. Nah, jadi itu perbedaannya. Setelah itu dikatakan kalau misalkan surat Makkiyah itu rata-rata kalau pengen nyebut kepada orang, Allah Ta'ala pakai kata-kata ya ayyuhan nas. Pakai kata-kata ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Karena khitabnya umum untuk semua orang. Tapi kalau Madaniyah gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Yang sholat, yang bisa disuruh sholat ya mek wong beriman. Yang bisa disuruh wudhu ya cuman orang beriman. Yang bisa nerima hukum-hukumnya Allah Ta'ala juga cuman orang-orang yang beriman. Nah, ini surat Kahfi ini termasuk Makkiyah. Jadi surat yang bentuknya itu adalah untuk penanaman keimanan. Bahkan di dalam surat Kahfi itu sendiri ada 3 kisah. Jadi ada 3 kisah yang paling agung yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalamnya. Yang pertama kisah yang pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi itu sendiri. Kisah tentang 7 orang pemuda bersama seekor anjingnya yang melarikan diri setelah itu sembunyi di dalam gua. Mereka tidur di dalam gua, dikira cuma sehari semalam, tiba-tiba 309 tahun mereka tidur di dalam gua tersebut. Setelah itu kisah yang kedua kisah pertama tentang Ashabul Kahfi. Kisah yang keduanya adalah tentang Nabi Musa sama Nabi Allah Khidir. Jadi kisah tentang pertemuannya Nabi Musa sama Khidir.
Nabi Khidir ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rajulun soleh, seorang laki-laki soleh. Jadi itu kisah yang kedua, perjalanannya mereka, adab-adabnya belajar, kita itu harus bagaimana dan lain sebagainya, itu kisah kedua. Setelah itu kisah yang ketiga yang ada di dalam surat Al-Kahfi adalah kisah tentang seorang laki-laki yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain di akhir surat itu ada kisah tentang Dzulqarnain. Tiga kisah yang dituliskan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi. Satu, kisah tentang perjalanan Ashabul Kahfi itu sendiri, dan dengan kisah itu juga surat ini dikasih nama. Jadi surat ini diberi nama karena ada kisahnya Ashabul Kahfi tersebut. Bahkan Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan kepada kita, nahnu naqussu alaika naba'ahum, kami yang akan menceritakan kepada kamu wahai Muhammad tentang kisahnya mereka. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda-pemuda yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala dan terus ditambahkan hidayah tersebut. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang cerita kepada Rasulullah SAW. Berarti gimana? Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, ngerti apa enggak tentang Ashabul Kahfi? Enggak ngerti. Jadi Nabi Muhammad enggak tahu tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi itu sendiri terjadinya di antara zamannya Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Jadi di antara waktu tersebut. Jadi itu kisah pertama, kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda plus seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Ta'ala dalam kurun waktu 309 tahun. Nah, selama 309 tahun. Terus setelah itu kisah kedua adalah tentang Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa sama Nabi Khidir, perjalanan mereka, obrolan-obrolan mereka, cara muamalah mereka, bincang-bincang yang mereka bincangkan. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah Dzulqarnain, tentang seorang laki-laki, seorang pemimpin, seseorang yang dikasih keistimewaan oleh Allah Ta'ala, punya kekuatan yang amat sangat, bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang singkat, laki-laki yang bernama Dzulqarnain. Nah, ini tiga kisah paling agung yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Nah, dan juga para ulama kita kalau membahas tentang surat Kahfi ini kan termasuk surat favorit, ya kan? Termasuk surat favorit yang rata-rata orang membacanya setiap hari Jumat atau malam Jumat. Bahkan sebagian menjalankan dua-duanya. Malam baca surat Kahfi, pagi hari Jumatnya juga baca surat Al-Kahfi. Jadi banyak sekali faedah dari surat Al-Kahfi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan diri min fitnatid dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Dari fitnahnya Dajjal. Sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat-sahabatnya Nabi, termasuk sahabatnya Nabi yang bernama Usaid bin Khudair. Ya, masih ingat apa enggak Usaid bin Khudair? Pernah kalau enggak salah saya cerita, gitu. Sayyidina Usaid bin Khudair yang ketika membaca Al-Qur'an di malam hari, sebelahnya ada putranya namanya Yahya. Habis itu ketika membaca Alif Lam Mim, tahu-tahu ada apa namanya? Keledainya enggak jauh dari beliau itu jerit-jerit, jerit-jerit. Berhenti juga. Baca lagi, jerit-jerit lagi. Berhenti. Setelah seperti itu terus sampai akhirnya si anaknya ini tadi dibawa pulang, langsung ngadu kepada Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam riwayat yang lain ketika Sayyidina Usaid bin Khudair ini cerita kepada Rasulullah SAW, sama Nabi Muhammad suruh neruskan, suruh baca terus surat yang beliau baca. Dan sebagian ulama mengatakan kalau surat yang dibaca itu surat Al-Kahfi, bukan Alif Lam Mim tapi surat Al-Kahfi yang beliau baca waktu itu. Ketika beliau membaca ini keledainya gitu lagi, apa namanya, gerak-gerak lagi, teriak-teriak lagi. Sama Sayyidina Usaid berhenti lagi, katanya Nabi, Iqra ya Ibnu Khudair, baca teruskan baca wahai Ibnu Khudair. Dibaca lagi, teriak-teriak lagi, berhenti lagi, berhenti. Sama Nabi sampai 3 kali Nabi Muhammad, Iqra ya Usaid, Iqra ya Usaid, Iqra ya Usaid. Sama Nabi Muhammad disuruh baca terus-terusan. Sampai akhirnya beliau sendiri yang tidak bisa, ya Rasul, saya tidak bisa konsentrasi ini. Kalau saya membaca Al-Quran, sedangkan keledai saya ini terus-terusan semacam ini. Setelah itu beliau bersama dengan Rasulullah SAW melihat ke atas langit, ya,
Di atas langit itu seperti ada satu payung atau gumpalan-gumpalan awan, dan di bawahnya itu ada bintang-bintang yang amat sangat banyak. Kan kalau logikanya bintang di atas, kalau ada bintang, ada awan, ketutupan bintangnya sama awan. Kita tidak bisa ngelihat bintang kalau lagi mendung. Kita tidak akan ngelihat bintang-bintang kalau ketutupan sama awan-awan. Tapi ini awan-awan gerumbul, di bawah awan-awan itu kayak ada gantungan-gantungan lampu yang sangat banyak sekali. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai Usaid, kalau misalkan kamu tidak ngereken suara keledaimu, istilahnya kamu tidak ngereken suaranya dia, kamu tidak ngereken tentang keadaan anakmu, dan kamu terus membaca Al-Quran, itu malaikat-malaikat itu akan terus mendekat kepadamu, sampai di pagi hari orang-orang semuanya juga akan mampu menyaksikan mereka. Jadi malaikat yang tidak bisa dilihat mata, saking dekatnya sama manusia pada waktu itu, mereka akan bisa. Jadi orang-orang akan bisa melihat para malaikat dengan mata-mata mereka. Jadi ini pembelajaran dari Rasulullah SAW betapa umat-umat al-jaulatul ula, orang-orang yang ada di masa perdana, masa awal, orang-orang yang hatinya pertama kali menerima Al-Quran, setelah mereka menerimanya, mereka ini meganginnya itu dengan sangat kuat sekali. Seakan-akan eman waktu saya kalau ndak tak pakai untuk ngaji. Nganggur-nganggurnya itu ngaji. Ya, kalau kita kan, kalian ngapain nganggur-nganggur? Petan-petan, ya kan? Nganggur-nganggur ngapain? Ngupil, nganggur-nganggur. Nggak karu-karuan kalau kita ini. Kalau sahabat-sahabatnya Nabi, ya, sahabat-sahabatnya Nabi, bahkan Nabi Muhammad sendiri, banyak di antara para sahabat yang menyaksikan ketika Nabi Muhammad itu memasuki negeri Mekah, ketika Fathu Mekah itu, ya, ketika Fathu Mekah, Nabi Muhammad ada di atas kendaraannya, dan beliau lisannya itu tidak berhenti dari bacaan Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina, itu terus yang dibaca, surat Al-Fatah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat ketika mendengar itu, Nabi Muhammad apa mocone dalam keadaan, kita kalau membaca di dalam misalkan di mobil gitu, apa naik motor sama baca Quran, apa mungkin tidak pernah, ya kan, numpak becak lah paling enggak, naik becak ketika ngapain gitu jarang istilahnya. Jadi pergeseran dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, itu orang-orang dengan Al-Quran itu gregetnya tambah berkurang. Bukan cuma berkurang, jauh sekali perbedaannya, jauh sekali hirisnya kita. Apa itu hiris itu? Kerakusan kita di dalam membaca Al-Quran. Para sahabatnya Nabi ndak nganggur-nganggur, baca Al-Quran di atas kendaraan, baca Al-Quran, ngobrol sama istrinya yang dibahas Al-Quran, ngobrol sama anaknya yang dibahas tentang Al-Quran. Semuanya kehidupan mereka sudah bersama-sama dengan Al-Quran. Bercandanya loh pakai Al-Quran. Bukan Al-Quran dipakai bahan bercandaan, bukan. Tapi mereka obrolan, omongan, humornya mereka pun ngutip ayat-ayat Al-Quran. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika melihat Rasulullah SAW setiap pagi, setiap mau subuh, setiap menjelang subuh itu datang ke gang, ya. Jadi rumahnya, kalau kita lihat itu rumahnya Sayyidina Ali, rumahnya Sayyidah Fatimah Zahra dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Sini rumahnya Sayyidah Aisyah, sini rumahnya Sayyidah Saudah. Itu ada gang pemisah di antaranya. Sini rumahnya Sayyidina Ali, sini rumahnya Sayyidah Zainab bintun Nabi. Nah, jadi di antara rumah-rumah itu ada gang. Rasulullah itu setiap subuh pergi ke gang tersebut sambil mengatakan as-salah ya ahlal bait, as-salah ya ahlal bait, innama yuridullahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Dibacakan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad nyuruh mereka sholat, juga membacakan ayat yang turun tentang mereka. Jadi nancep terus di dalam hati mereka, saya ini ahlul bait, saya ini keluarganya Nabi, saya ini anak cucunya Nabi. Kalau orang-orang baik di dalam sholatnya, saya harus lebih baik. Kalau orang-orang lain semangat di dalam baca Al-Qur'annya, saya harus lebih semangat. Saya harus lebih semangat. Bahkan ayat yang dikatakan wadkurna mayutsla fi buyutikunna min ayatillahi
wa hikmati wal hikmah gitu gitu. Kan ada kan, wadkurna, bacakan kepada mereka wahai Muhammad fi buyutikun, di rumah-rumah kalian. Jadi ini khitabnya siapa? Istri-istrinya Nabi. Wahai istri-istrinya Nabi, kamu itu kalau di rumah wacakno Al-Qur'an di rumahmu. Bacakan Al-Quran di rumahmu. Ayat-ayat hikmahnya Allah. Ayat-ayat yang penuh dengan ketenangan. Ayat-ayat yang akan memancing rahmat. Ayat-ayat yang penuh dengan ampunan. Ayat-ayat yang tidak akan ada habisnya untuk kalian pikirkan, untuk kalian rasakan, untuk kalian bahas, untuk kalian pelajari. Ini tidak akan ada habisnya. Al-Quran itu tidak akan ada habisnya. Jadi perhiasan rumah-rumahnya Nabi, perhiasan aksesoris rumahnya Nabi, ornamen-ornamen yang ditempelkan oleh Nabi dan para istri-istrinya Nabi di rumah-rumah mereka itu apa? Lantunan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dibacakan dimanapun. Dibacakan dimanapun, di tempat tidur mereka baca, di dapur mereka baca, di ruang tamu mereka baca. Walaupun rumahnya Nabi tidak ada sekat-sekat kayak gitu. Istilahnya kalau diibaratkan, jadi mereka di ujung rumah yang manapun dipakai untuk membaca Al-Quran. Dan ini keluarganya Nabi, ini keluarga intinya. Ini orang-orang anak cucunya Nabi, ini orang-orang yang paling. Jadi ketika mereka ngambil Al-Quran itu pakai greget gitu. Jadi saya harus terdepan, saya harus. Jadi rumahnya mereka begitu indah, walaupun tidak ada aksesoris sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad sempat marah ketika Sayyidah Fatimah ganti gorden. Bayangkan ganti gorden loh. Rasulullah mau masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah, tidak jadi. Pergi lagi. Ditanya sama Sayyidina Ali, wahai Rasul, kenapa mau masuk ke rumah kok tidak jadi? Katanya Rasulullah, ini hadhihi sitaroh, ini gorden rumah kamu ini tadi tidak sesuai untuk dipasang di rumahnya anaknya Nabi. Tidak sesuai untuk jadi penghias di rumah anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Sayyidina Ali, nukhrij ya Rasul. Kalau begitu tak ganti nih ya Rasul. Tak ambil, tak jual, tak sedekahkan. Tak ambil, tak jual, tak sedekahkan. Jadi Nabi Muhammad tidak ridho anak cucunya, istrinya untuk memasang perhiasan di rumahnya seperti apapun. Sayyidah Ummu Salamah pernah mau bangun pagar. Istilahnya mau ngasih sesuatu ya kan, pagar itu kan ya buat pelindung, juga buat bikin rumah lebih cantik. Jajal. Ini rumah ini tidak ada pagarnya. Jajal. Dipotret dari depan bagusan mana? Ada pagarnya apa tidak ada pagarnya? Ada pagarnya, ya kan? Bagusan. Sayyidah Ummu Salamah itu bangun ketika Rasulullah pergi berjihad, beliau bangun satu bangunan di rumahnya beliau. Katanya Nabi, ini nih. Hal-hal yang semacam ini yang membuat orang-orang, jadi kebanyakan hartanya umat Islam itu habis di dalam pembangunan, sedangkan manusia-manusianya masih banyak yang kelaparan. Padahal orang-orangnya masih banyak yang kelaparan. Ini realitanya. Realitanya sekarang seperti itu. Masjid mewah-mewahan, masjid bagus-bagusan, masjid indah-indahan, masjid mahal-mahalan yang ditempelkan. Siji gawe menara kabeh, siji gawe kubah kabeh. Misalkan ada satu masjid bikin, misalkan ngasih lampu warna-warni kabeh masjid lain. Apik yo, sini masang. Hartanya umat yang mereka titipkan di dalam masjid, ya, yang mereka pakai, istilahnya orang-orang yang masukkan uang ke kotak amal itu tadi. Kira-kira kalau ditanyain, jenengan pengennya uang ini dipakai untuk bangun, istilahnya bikin lampu-lampu ini, apa dipakai untuk misalkan bayari satpamnya masjid, tambahan buat satpamnya masjid, apa tambahan buat tukang bersih-bersihnya masjid, atau buat bayari imam-imamnya masjid, atau buat bayari orang-orang yang bisa ngajarkan di masjid. Ridhoan mana kita? Ridhoan dipakai yang kayak gini, buat nyekolahkan anaknya satpam, buat nyekolahkan anaknya tukang bersih-bersih, ya kan? Ini loh pikirannya orang-orang sekarang. Ini benar sekali katanya Nabi. Kalau orang sudah terfokus sama bangunan, ini tidak ada habisnya. Dan uang berapapun kalau kita masukkan ke dalam bangunan, ente. Kita mau bangun rumah harga 5 miliar, bisa apa enggak? Bisa. Tanahnya cilik padahal. Sak gini, mau kita bangun 5 miliar, bisa apa enggak? Bisa. Temboknya gainen teko emas. Temboknya pakai emas, teralinya pakai emas. Jadi sak gini jadinya 5 miliar.
Jadi tidak ada habisnya. Kalau kita mau mikirkan sesuatu di dalam bangunan-bangunan, Rasulullah sangat tidak senang ketika melihat istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya menggunakan sesuatu atribut yang bentuknya itu perhiasan sedikit pun. Sayyidah Fatimah Zahra pernah kan saya cerita pakai hibis, pakai gelang, perak pada gelangnya, emas saja bukan, pakai perak. Katanya Nabi yang biasanya Sayyidah Fatimah masuk dicium sama Nabi, dipeluk, didudukkan di tempatnya Nabi, dibeleberne, ridaknya Nabi, ini enggak. Sayyidah Fatimah masuk, Rasulullah biasa-biasa saja. Tapi wajahnya sudah cemberut. Sayyidah Fatimah, apa ya yang salah sama aku? Ini mesti ada yang salah. Ternyata apa? Ini itu tadi, pakai gelang dari perak. Pakai gelang dari perak. Dilepas sama Sayyidah Fatimah, dikesar, dipatahkan dulu sama Sayyidah Fatimah, setelah itu dijual, disedekahkan kepada orang-orang muslim. Bayangkan, kalau misalkan semua orang yang bangun masjid itu persepsinya seperti itu. Yang sederhana, yang cukup, pokoknya pantas, ya kan? Yang penting cukup, yang penting pantas, harkatnya umat Islam ini tadi terjaga, ndak elek-elek banget, lek bocor yo dibenak nih, ya kan? Kalau ngelupas ya ya dibenerin dan lain sebagainya. Selebihnya dipakai apa? Masih banyak yang butuh kita pikirkan tentang kemakmuran masjid. Gimana masjidnya biar makmur? Gimana masjidnya biar banyak jamaahnya? Gimana masjidnya biar orang-orangnya pada semangat dipakai ngaji? Jadi enggak habis sholat subuh dikunci, baru sholat zuhur dikunci, baru sholat asar dikunci. Kenapa? Takut nyolong kota amal, takut nyolong ngene ane masjid, takut nyolong kaligrafinya masjid, takut nyolong amplinya masjid. Yuk dijaga. Kalau gitu sewa marbot. Mendingan uang itu dipakai untuk ngidupi satu marbot, dincep nenggone masjid, suruh ngurusi sholat 5 waktu, suruh ngurusi kebersihannya masjid. Ini lebih manfaat. Pahalanya terus mengalir. Lek wis dadi lampu kuwi mang. Nggih. Ini di bahkan masjid-masjid lampu munyer-munyer nanti merah, terus hijau, terus biru, terus nyapo, gitu. Terus kalau sudah kayak gitu itu loh, kenapa? Nah, apa ya terus masjidnya jadi tambah. Oh, kalau sholat di masjid yang ada lampunya warna-warni itu pahalanya tambah banyak. Yaudah, Gian. Jadi itu. Jadi masalah bangunan ini Rasulullah SAW sangat sensitif di dalamnya. Jadi Nabi Muhammad sampai tidak ridho kalau dipakai untuk bangunan, mendingan dipakai untuk kemaslahatan umat, mendingan dipakai untuk ganjel laparnya umat Islam. Masih banyak umat muslim yang kelaparan. Ya, masih banyak umat muslim yang kelaparan, yang buat bayar SPP tidak ada, yang buat beli seragam tidak ada. Ini yang ada di lembaga-lembaga, coba tanya sama adminnya, coba tanya sama bendaharanya, yang nunggak piro separuh. Rata-rata semua lembaga itu nggih, yang saya temui tidak ada. Belum pernah saya melihat ada satu lembaga, Masya Allah semuanya bayar. Semuanya tidak ada yang nunggak. Semuanya beres KB, malah lebih-lebih malahan. Bayar SPP, infaknya setara sama SPP. Belum pernah saya. Belum pernah. Ya. Yang ada nunggak hampir separuh itu semuanya. Anak kelas 1, jangan nih kalau ngelihat anak kelas 1, separuh bayar, separuh ora. Nggih, separuh bayar, separuh nunggak. Kelas 2 separuh bayar, separuh jarang. Yang semuanya itu bisa bayar semuanya. Jadi kebutuhannya umat masih banyak sekali. Yang harus diselesaikan di umat ini masih banyak sekali. Eman-eman, lek cuman dipakai untuk bangun-bangun, dipakai untuk ndak kenapa-kenapa dimbruk nih benak nenek. Sudah karu-karuan. Jadi hartanya umat dicah-cah. Hartanya umat dicah-cah itu apa? Ya disia-siakan kayak gitu. Memangnya nanti tidak dituntut sama Allah Ta'ala. Memangnya nanti tidak ditanyakan sama Allah Ta'ala. Kowe nyapo gawe masjid model ngono. Kowe nyapo masang lampu warna-warni di masjidmu. Tanya semuanya. Siapa yang ditanya? Takmire. Semua orang yang bertanggung jawab dan yang mendiamkan atas hal tersebut. Jadi yang bertanggung jawab dan yang mendiamkan di dalam hal. Kok malah sampai rono ya. Ini tadi. Jadi Sayyidina Usaid bin Khudair. Jadi kita belajar dari orang-orang yang ada di Jaulah Al-Ula, orang-orang yang ada di masa pertama di zaman Rasulullah SAW, mereka itu begitu gigihnya. Tengah malam loh, bayangkan. Tengah malam di zaman yang tidak ada lampu. Oke, di zaman yang tidak ada lampu, tengah malam duduk sama anaknya, sama putranya di halaman rumahnya mereka membaca Al-Quran.
menghiasi rumahnya dengan bacaan Al-Quran, menghiasi dirinya dengan bacaan Al-Quran. Ini yang harusnya kita pelajari, terutama buat penghafal-penghafal Al-Quran. Waktu itu kayak, jadi waktu kayak Al-Quran. Waktu ini waktu 5 menit, waktu 2 menit, waktu 1 menit. Ini kalau saya duduk baca 1 ayat, apalah seayat. Ya enggak? 1 menit aja kalian baca diulang. Apalagi ayat-ayat yang pendek, mesti hafal. Pasti hafal. Ya kalau 1 menit, 2 menit, 2 ayat, 3 menit, 3 ayat, 4 menit, 4 ayat, 5 menit, 5 ayat. Sak lembar itu nggih. Dulu istilahnya saya walaupun tidak jadi hafidhoh, walaupun tidak sampai selesai ngafalinnya, sehari untuk ngafalin 1 lembar itu ya, untuk ngafalin 1 lembar itu tidak butuh waktu lebih dari 15 menit. 15 menit hafal. Pokoknya tenanan mocone dibaca 1 ayat dibaca 20 kali. 20 kali dengan melihat. Setelah 20 kali melihat, 5 kali tanpa melihat. 5 kali tanpa melihat. Sak lembar hafal. Dalam waktu 20 menit. Saya dulu istilahnya ketika menghafal itu pokoknya waktu qailulah itu kan, karena di sana sekolahnya setengah 12 selesai, setengah 12 itu pulang, waktu untuk tidur siang dikasih waktu 1 jam untuk tidur siang, itu tak pakai ngafalin. Setelah ngafalin pokoknya nggak boleh tidur sebelum hafal. Setelah hafal tidur ya, setelah hafal tidur. Nanti setelah sholat duhur di murojaah, habis sholat asar di murojaah, habis sholat maghrib di murojaah, habis sholat isya di murojaah, habis subuh di murojaah, nanti sholat duha sebelum nyetor sama ustadzahnya, sholat duha sebelum nyetor sama ustadzah, itu sholat 2 rakaat, rakaat pertama pakai lembaran itu, rakaat keduanya pakai lembaran itu juga. Itu ndak tahu murojaah kudu setoran sama gurunya. Makanya saya di sini anak-anak itu harus tikror saja. Tikror itu sama murojaah apa toh? Bedanya. Murojaah itu mereka murojaah sendiri. Kalau tikror itu jadi hafalannya mereka disetorkan 1/4 juz, 1/4 juz, 1/4 juz. Saya ndak kenal sama yang kayak gitu. Jadi guru tahfidz di sana ya cuma nerima setoran aja. Masalah murojaah ODW dengan cara kita masing-masing. Kalian pakai cara kayak gitu, ndak mungkin lali. Ndak mungkin bakalan lupa. Sekarang kan ndak. Karo ngenteni jeding, pilih garuk-garuk. Iya kan? Iya benda. Tak jamin kayak gitu. Kalau hafalannya model kayak gini mesti seperti itu. Banyak waktu yang dibuang-buang, istirahat dibuang-buang. Waktunya istirahat dibuang-buang. Waktunya pilih jalan-jalan, pilih jajan, pilih ngobrol sama temennya, ya, dan lain sebagainya. Wes ini jauh. Kalau mau ngafalin 10 tahun enggak barbar. Kalau caranya kayak gitu. Setahun, enggak sampai 1 tahun saya 10 juz. Enggak sampai 1 tahun itu 10 juz. Jadi kayak gitu. Keluarganya Rasulullah SAW, orang-orang yang ada di sekitarannya Nabi. Sayyidina Usaid bin Khudair meriwayatkan salah satu hadis yang berkenaan dengan surat Al-Kahfi ini. Beliau mengatakan, diriwayatkan dari Rasulullah SAW pernah mengatakan man qara'a, ada yang mengatakan man qara'a, ada yang mengatakan man hafadha, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan menghafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal. Orang tersebut akan usim itu akan dilindungi, akan terlindung dari yang namanya fitnahnya dajjal. Fitnah terbesar yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada umat ini mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti adalah fitnahnya dajjal. Jadi fitnahnya dajjal ini fitnah terbesar di alam semesta, paling mencekam. Jadi tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnahnya dajjal. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang ini fitnah macam-macam. Fitnah sudah luar biasa sekali, ya kan? Orang istilahnya terombang-ambingnya manusia itu sudah sebegini parahnya. Jauhnya mereka dari agama sudah sebegitu parahnya. Ketidakmengertian mereka tentang agama ini parah sekali, ya kan? Berapa banyak video-video di YouTube itu ada wawancara anak mahasiswa ditanya, rukun Islam ada berapa? Tidak ngerti. Rukun iman ada berapa? Tidak ngerti. Kalaupun ngerti berapa, apa aja? Tidak ngerti. Bayangkan rukun Islam, rukun iman. Apalagi yang lain-lain, apalagi tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi fitnahnya umat. Pelacuran di mana-mana, minum khamr di mana-mana,
LGBT, ya kan? LGBT. Jadi sampai Rasulullah pernah mengatakan ya, Rasulullah pernah mengatakan kalau misalkan umat ini sudah apa namanya, ada menghalalkan, istilahnya laki-laki datang ke laki-laki, perempuan datang sama perempuan. Jadi laki nggak menikah sama laki-laki, laki-laki nggak menikah sama perempuan tapi sama laki-laki, perempuan menikah sama perempuan nggak menikah sama laki-laki. Ini Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka satu penyakit yang nggak akan ketemu obatnya. Jadi tidak akan mungkin, jadi akan ada satu penyakit yang tidak akan pernah ditemukan apa itu obatnya. Bisa jadi apa? Bisa jadi yang namanya AIDS, HIV AIDS itu, bisa jadi yang sekarang ini lagi heboh, apa itu? Corona dan lain sebagainya. Jadi sekarang banyak sekali wabah-wabah, penyakit-penyakit yang tidak masuk akal. Kenapa kok seperti itu? Karena saking terfitnahnya umat. Terfitnah dengan apa? Terfitnah dengan nafsu mereka, entah itu nafsu perut, entah itu nafsu kemaluan, entah itu nafsu pakaian, entah itu nafsu rumah-rumah, kendaraan-kendaraan, jabatan-jabatan dan lain sebagainya. Mereka terfitnah dengan hal-hal yang semacam itu. Bukan cuman orang yang nggak ngerti agama saja, yang ngerti agama pun terfitnah. Ya enggak? Yang mengerti agama pun terfitnah. Ulama sama ulama yang lain tukaran, ya. Punya pondok sama punya pondok yang lain santet-santetan, santet-santetan, kirim-kiriman sihir dan lain sebagainya. Ini fitnahnya umat sebegini parahnya. Kita kalau melihat sekarang itu sudah sangat mengerikan sekali. Tapi fitnah yang sekarang ini terjadi dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Akidah, kalau orang sekarang aja ya, ada itu siapa namanya, mamah siapa yang katanya ketemu sama malaikat Jibril, ya, siapa itu, Ningsih, dan lain sebagainya. Jadi ada orang katanya ketemu malaikat Jibril, ketemu sama Nabi Muhammad, ketemu sama ini, dan lain sebagainya. Belum lagi yang ngaku kalau dia itu mamah opol, ada lagi kan ya, yang dulu yang heboh juga itu. Nah, yang kita heran, ditambah lagi itu apa, Sunda Empire, apa tetek bengek dan lain sebagainya. Ini kan nggak masuk akal ya kan, ini kan nggak masuk akal. Kok iso ya orang ngomong kayak gitu itu loh, kok bisa? Pikirannya kemana ya? Pikirannya kemana? Kok sampai berhalusinasi sampai seperti itu ya kan? Punya negara, semua negara tunduk sama dia, ini loh, ngimpi konti deh. Nah, yang lebih heran lagi, enek sing ngikuti. Nah, yang lebih mengherankan lagi, ada orang yang percaya, ada loh yang ngikuti dia, ada yang bela mati-matian, ada yang bela dengan begitu yakinnya kalau yang diyakini sama orang ini benar. Ini baru orang-orang semacam itu. Dah neo Dajjal, yang bisa menyembuhkan orang sakit separah apapun, yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Padahal sebenarnya yang dibangkitkan sama Dajjal itu cuma satu orang, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di hari akhir. Jadi Dajjal itu nanti akan berkuasa di atas muka bumi ini selama 40 hari. Cuman 40 hari. Cuman selama 40 hari saja, tapi hampir seluruh manusia yang ada di bumi ini jadi pengikutnya dia. Dikatakan 40 hari Dajjal ini dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala untuk merusak di atas muka bumi ini, tapi persepsinya manusia-manusia yang ada di bumi ya. Jadi orang-orang yang masih tersisa pada zaman tersebut, waktunya Dajjal ini 40 hari, tapi persepsinya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang merasakan kalau kekuasaannya Dajjal itu satu harinya seperti 1 tahun. Ada yang merasakan satu harinya seperti 1 bulan. Ada yang merasakan satu harinya seperti seminggu. Nah, seperti seminggu. Tapi yang dirasakan Dajjal seperti hari-hari yang kita lalui seperti biasa. Jadi yang dirasakan sama Dajjal yang 40 hari jalan kayak biasa kayak kita, tapi yang dialami sama orang-orang ini tadi beda-beda. Ada yang ngerasa seminggu, ada yang ngerasa setahun, ada yang ngerasa sebulan dan lain sebagainya. Setelah itu para sahabat nanya, ya Rasul, kalau misalkan orang-orang yang merasakan satu hari itu seperti 1 tahun, berarti dalam 1 tahun mereka cuma sholat 5 waktu.
Berarti mereka dalam 1 tahun sholatnya cuma 5 kali ya Rasul. Cuma 5 kali tok mereka sholat ya Rasul. Katanya Rasulullah, lah, ndak seperti itu cara menghukuminya. Ndak seperti itu cara menghukuminya, tapi faqaddiru alaihim. Perkirakanlah waktu-waktu kalian seperti kalian memperkirakan waktu-waktu sholat kalian. Jadi kalau sekiranya kayaknya ini, saya itu biasanya yang saya rasakan jam segini sampai jam segini ini waktu sudah. Jadi sekarang saya sholat subuh, sekian lama ini saya harusnya sudah sholat duhur di waktu itu. Sekiranya semasa ini saya sholat asar di waktu itu. Maghrib. Jadi walaupun istilahnya di hari perhitungannya Dajjal itu 1 hari, tapi karena yang merasakan ini umat, misalkan yang kena adalah orang mukmin, orang yang beriman, mereka merasa seperti setahun, terus piye sholate? Mosok setahun cuman 5 kali sholat? Enggak, ditakdirkan. Mereka yang harus memperkirakan waktu-waktu mereka sendiri. Nah, jadi ini yang dikatakan Nabi. Fitnahnya luar biasa sekali. Cuman 40 hari hampir semua orang ketemu sama yang namanya Dajjal. Ada sebagian orang yang kabur ke atas gunung-gunung ya. Yang lari ke gunung ini gimana ya? Udah ketemu sama Dajjal. Berarti ada yang kok jangan sampai ya. Jadi misalkan nanti istilahnya orang-orang yang pengen kita lindungi, muga-muga kalau ketemu Dajjal pun yang bagian delik-delik di gunung-gunung aja, biar enggak ketemu sama Dajjal. Karena kalau sudah ketemu sama Dajjal, ini sulit sekali untuk lepas. Jadi sulit sekali untuk tidak mempercayai Dajjal. Kenapa? Karena dikatakan Dajjal ini ya, nanti Dajjal itu ketika ketemu sama orang-orang, bahkan bukan cuma orang-orang, tapi mereka juga membangkitkan orang-orang, bangkitin. Jadi yang masih hidup ini nanti ditawarkan, ayo kamu mau masuk mana? Mau masuk surgaku apa mau masuk nerakaku? Jadi kamu mau masuk surgaku, diperlihatkan surga dengan penuh kenikmatannya, ada makanan, ada minuman, ada ini itu, pokoknya tempat yang nyaman sekali. Masuklah kamu ke tempat ini. Sebagian besar orang masuk ke dalam surganya Dajjal, dan siapapun yang masuk ke surganya Dajjal masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memilih untuk masuk ke nerakanya Dajjal ya, yang milih untuk masuk ke nerakanya Dajjal, ke tempat yang mengerikan, tempat yang kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Nah, kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Yang masuk ke nerakanya Dajjal nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang lagi ketika ditemui sama Dajjal mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang, kalian pengen enggak ketemu sama ayah ibumu? Kamu pengen nggak ketemu sama paman-pamanmu, ketemu sama bibi-bibimu, ketemu sama orang-orang yang engkau cintai? Aku bahkan mampu untuk membangkitkan mereka. Aku ini Tuhan yang mampu untuk membangkitkan mereka semuanya. Maka banyak orang yang mengatakan waktu itu, bala, ya, kalau gitu kami akan percaya kepada kamu kalau kamu memang membangkitkan orang tua kami. Dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Tapi sebenarnya bukan mayitnya dibangkitkan, enggak. Tapi Dajjal ini minta tolong, jadi ditolong sama bangsa jin, ditolong sama bangsa setan ini yang menyerupai orang tua mereka, bangkit ngadepi anak-anak mereka. Jadi yang ibu-ibu ngadepi anaknya, yang bapak-bapak ngadepi anaknya. Ketika anaknya nanya, wahai ayah, wahai ibu, benarkah yang ini Tuhan? Benarkah Dajjal ini adalah Tuhan? Katanya, ini bukan ayahnya, bukan ibunya ya, tapi setan-setan. Maka mereka mengatakan, wahai anakku, aku tidak melihat Tuhan selain dia. Saya tidak tahu Tuhan itu, istilahnya yang aku ketahui tentang Tuhan ini ya ini. Saya loh sudah pernah sudah pernah mencicipi kuburan. Saya ini loh sudah mati. Saya ini loh dibangkitkan sama dia. Percayalah kamu kepadanya. Percaya. Jadi si setan-setan ini tadi gaetnya manusia ini digaet untuk masuk ke dalam untuk menjadi pengikutnya Dajjal. Jadi pengikutnya Dajjal. Jadi orang-orang yang aslinya beriman. Makanya kenapa? Istilahnya kenapa sih kok Rasulullah SAW itu sampai mewanti-wanti, kamu kalau sholat setiap kali tahiyat akhir, mau itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, ya mau itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, setelah tahiyat akhir mintalah perlindungan dari Allah Ta'ala tentang 4 hal. Ya, Allahumma inni a'udzubika. Gimana? Allahumma inni a'udzubika
min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi saya. Lindungi dari apa? Lindungi dari fitnahnya kubur. Fitnahnya kubur. Lindungi saya juga ya Allah dari apa? Dari api neraka. Dari api neraka. Yang ketiga dari apa? Wa min fitnatil mahyi wal mamat. Dari fitnahnya yang hidup maupun yang mati. Yang masih hidup, fitnahnya orang-orang yang masih hidup ini, yang mau mencelakai saya, yang mau ngajak saya kepada keburukan, yang mau dorong-dorong saya untuk ikut melakukan keburukan, yang goda saya, yang ini dan lain sebagainya, lindungi saya dari mereka semuanya. Ini yang hidup ini banyak sekali, ya kan? Godaan kita dari yang hidup ini banyak sekali. Dari yang mati pun demikian. Dari yang mati pun demikian. Berapa banyak? Istilahnya ada orang-orang yang jadi ulama kita itu sampai mengatakan, guru-guru saya itu sampai mengatakan, misalkan ada orang yang sudah mati. Setelah itu ternyata dia mati suri. Jadi mati seminggu kemudian misalkan hidup lagi. Setelah itu orang itu mengatakan ternyata azab kubur itu tidak ada. Ternyata pertanyaan mungkar nakir itu tidak ada. Misalkan orang yang baru mati suri ini mengatakan hal yang semacam itu, saya tidak akan percaya dengan kata-katanya dia. Kenapa? Karena saya jauh lebih percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya lebih percaya tentang apapun yang keluar dari lisannya Nabi ketimbang dari lisan siapapun, ketimbang dari lisan manusia macam apapun, ketimbang dari lisan manusia yang pernah mengalami apapun. Dari lisannya manusia sepintar apapun, seindah apapun kata-katanya, setinggi apapun derajatnya, saya tidak akan lebih percaya kepada orang itu melebihi kepercayaan saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidahnya ulama. Ini akidahnya orang-orang terdahulu. Ini akidah. Sekuat ini loh. Sekuat ini loh kepercayaan mereka. Sekokoh ini loh kepercayaan mereka. Jadi tidak bisa terombang-ambing. Rasulullah banyak sekali. Inna rabbakum laisa bi'awar. Kalian punya Tuhan ini bukan Tuhan yang bisa dilihat, sedangkan Dajjal bisa dilihat. Tuhan yang kalian punya ini bukan Tuhan yang matanya cuma satu, sedangkan Dajjal ini matanya satu. Tuhan kalian ini bukan sesuatu yang bisa, yang dulunya ndak ada, setelah itu ada, sedangkan Dajjal dulunya ndak ada, sekarang dia baru ada. Jadi hati-hati kalian, hati-hati dengan fitnahnya dia, hati-hati dengan kelakuannya dia, hati-hati dengan perkara-perkara yang dia sebarkan. Karena fitnahnya Dajjal ini menyebar terlebih dahulu sebelum Dajjalnya itu keluar. Jadi sebelum Dajjalnya itu keluar, fitnahnya sudah nyebar duluan. Dajjal nyuruh orang-orang untuk tersesat, orang-orang tersesat di mana-mana. Dajjal nyuruh orang-orang untuk kafir kepada Allah Ta'ala, orang sudah kafir di mana-mana. Dajjal mengklaim dirinya ini sebagai Tuhan, dan sebelum dia keluar sudah banyak yang jadi penyembahnya Dajjal, yang sudah mengidolakan sama Dajjal, yang pengen jadi pengikutnya Dajjal. Sudah banyak sekali. Siapa orang yang pertama kali jadi pengikutnya Dajjal? Para Yahudiyun. Jadi orang-orang Yahudi dikatakan di dalam hadis ada sekitar 70.000 orang atau 700.000 orang yang begitu Dajjal ini keluar, mereka langsung tunduk patuh dan mengatakan bahwa dirinya ini adalah pengikut setianya Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang paling harus kita hati-hati apapun yang sumbernya dari orang Yahudi. Apapun yang entah itu produk, entah itu pemikiran, entah itu buku, entah itu apapun yang keluar dari mereka, kita harus sangat berhati-hati sekali karena mereka adalah pengikut setianya Dajjal. Ini fitnahnya Dajjal. Jadi cuma 40 hari, tapi yang dibinasakan, istilahnya yang habiskan, yang dimasukkan ke dalam, dimurtadkan istilahnya, yang dikeluarkan dari agama Islam itu banyak sekali. Bahkan diceritakan di akhir dan di hari ke-40-nya, di hari akhir di mana Dajjal ini akan hidup sebelum bangkitnya Nabiullah Isa, sebelum Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat terakhir yang dipijak oleh Dajjal ini adalah negeri Madinah. Kan seperti yang kita tahu, Dajjal ini tidak bisa masuk dua negeri. Negeri Makkah sama negeri Madinah.
Dan 4 masjid yang tidak bisa diduduki sama Dajjal. Semua masjid yang ada di dunia ini diduduki sama Dajjal, dikuasai sama Dajjal. Dikuasai sama Dajjal. Cuman 4 masjid yang tidak bisa. 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa. 4, Masjid Tur Sina, tempat Nabi Musa pertama kali mendapatkan wahyunya. 4 masjid cumaan yang tidak bisa ditaklukkan. Dan di hari ke-40 dikatakan Dajjal itu nanti berada di pinggiran negeri Madinah. Nah, di pinggiran negeri Madinah sama pasukannya, sama orang-orang Yahudi, karena dia tidak bisa masuk ke Madinah karena semua Madinah itu semuanya dikupeng sama malaikat-malaikat yang sewaktu-waktu misalnya Dajjal mendekat dilempar, Dajjal mendekat ditendang dan lain sebagainya. Maka dari kejauhan si Dajjal ini mengatakan ke masjidnya Nabi, jadi nunjuk kepada satu tempat. Dajjal ini mengatakan, ara'aitum dzarikal qasratul baydha, kamu lihat enggak itu istana yang berwarna putih? 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad menceritakan. Dajjal ngomongnya apa? Qasratul baydha, istana yang berwarna putih. Kita lihat sekarang Masjid Nabawi itu kalau dilihat dari atas warnanya opo? Putih bersih, putih dan bercahaya, gitu. Ini masjidnya Rasulullah SAW. Setelah itu Dajjal ini mengatakan dzalika qasratu Ahmad, itu adalah istananya Ahmad, itu adalah istananya Rasulullah SAW. Setelah itu apa yang dilakukan di pinggiran negeri Madinah? Dihentakkan kakinya, keluar semua orang-orang munafik yang ada di dalam negeri Madinah. Dikeluarkan semuanya dari negeri Madinah, dan setelah itu ditanyain, kamu mau masuk surgaku apa masuk nerakaku? Masuk surgaku, masuk nerakanya Allah. Masuk nerakanya Dajjal, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang yang dibangkitkan dari kematian, setelah itu dibangkitkan sama Dajjal. Setelah dibangkitkan ditanya, kamu itu mau jadi pengikutku apa enggak? Kalau misalkan kamu jadi pengikutku, aku bebaskan. Kalau kamu tidak mau jadi pengikutku, aku belah badanmu menjadi 2. Dibelah. Jadi digergaji dari atas sampai bawah. Setelah digergaji, dibalik neneh sama Dajjal. Ditanya lagi. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Digergaji lagi. Dibelah lagi. Dibangkitkan lagi sampai berkali-kali. Bayangkan, awake dhewe keiris ngene tok lho. Ngomongnya ndak apa alhamdulillah, apa la ilaha illallah, apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bangga, aduh loro ini. Berarti tandanya apa sih? Tandanya kalau kata-kata itu ndak nancep di sini. Tandanya kalau zikir-zikir itu ndak nyelekit di sini. Tandanya kalau hati kita itu masih, antara kita dengan zikir itu masih terpisah. Antara kita dengan sholat itu masih terpisah. Antara kita dengan Al-Quran itu masih terpisah. Semuanya masih terpisah. Sayyidina Bilal ketika ditanya di negeri Madinah, wahai Bilal, apa yang membuat kamu kuat ketika kamu masih ada di negeri Makkah? Kamu ditelanjangi sama tuanmu, dipakein pakaian besi, di PP di tengah panas teriknya matahari, ditambah dengan tumpukan batu-batu yang sangat besar, dan kamu malah bikin lagu, kamu malah bikin irama, kamu malah bikin nada-nada, kamu cuman mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Apa yang kamu rasakan waktu itu wahai Bilal? Apa katanya Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal mengatakan, ketika aku mengucapkan ahadun ahad, ketika aku mengucapkan la ilaha illallah, aku merasakan lafaz la ilaha illallah itu menyatu dengan darahku, menyatu dengan dagingku, menyatu dengan tulang belulangku, sehingga rasa sakitnya siksaanku dengan rasa manisnya keimanan yang aku rasakan ini masih lebih nikmat. Nah, masih istilahnya kenikmatan saya mengucapkan la ilaha illallah itu mengalahkan rasa sakit yang saya rasakan. Jadi nyatu, la ilaha illallah itu nyatu sama mereka. Nah, ketika wafat Sayyidina Bilal mengatakan, istrinya di sampingnya mengatakan, wa karba, sumpeknya saya, suami saya mau meninggal. Katanya Sayyidina Bilal apa? Nggak, wa qarabah, jangan katakan yang semacam itu. Wa qarabah, wes deket ini. Sudah deket ini. Liqaul ahibbah, sebentar lagi aku akan bertemu dengan kekasihku. Kumpul lagi sama orang-orang yang berpisah denganku. Kumpul lagi sama orang-orang yang begitu aku cintai. Ini Sayyidina Bilal. Jadi ngalahkan
Berarti apa? Ya itu tadi Al-Quran, la ilaha illallah, zikir itu nyatu sama tulang belulang mereka, nyatu sama darah daging mereka. Awake dhewe kan ndak, wae ngaji yo ngaji, awake turu yo turu. Para ulama itu ya sampai ada, bukan masa yang jauh, gurunya guru saya. Jadi Habib Umar itu punya satu guru, gurunya ini punya guru lagi, berarti ya gurunya saya punya guru Habib Umar punya guru, gurunya ini punya guru ya. Jadi kan tidak jauh kan istilahnya, tidak sampai ke Rasulullah SAW. Ini gurunya Habib Umar ini dikatakan ada salah satu gurunya beliau itu hafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Bahkan sampai ketika tidur pun beliau itu murotal Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran di dalam tidurnya. Jadi misalkan malam ini alif lam mim dzalikal kitab sampai beberapa ayat. Habis itu istilahnya nanti bangun aktivitas seperti biasanya. Nanti malamnya tidur lagi, ngelanjutkan ayat yang malam kemarin. Jadi, jadi misalkan malam kemarin itu wakofnya di ayat yang ke-100 misalkan gitu ya. Hari ini ya malam ini lanjut 101. Sampai nanti bangun sampai ayat berapa. Besoknya lagi nyambung lagi. Sampai jadi di dalam tidur hataman Al-Quran. Jadi ada hataman yang beliau lakukan di saat beliau itu tidur. Kira-kira kenapa? Kira-kira karena apa? Kira-kira bagaimana? Kok bisa jadi seperti itu? Ya saking merasuknya Al-Quran sama jiwa mereka ini merasuk jadi satu. Nah, dan itu mulainya dari mana? Mulainya dari paksaan untuk membaca Al-Quran. Mulainya dari paksaan pembiasaan bacaan Al-Quran. Kayak gitu sampean. Jadi hataman tidur. Kita lo ndak tidur lo ndak hataman. Ya mana? Ndak tidur aja ndak hataman. Sesasi pisan hatam wis alhamdulillah. Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang mek Ramadan tok katame. Nggih. Nemen banget gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi banyak sekali fadilah dari surat Al-Kahfi. Jadi diantaranya itu tadi. Jadi erat kaitannya antara surat Kahfi ini dengan fitnahnya Dajjal. Jadi bisa dibilang surat, kalau kita mau ditanya surat di dalam Al-Quran yang paling bisa menyelamatkan kita dari Dajjal ini apa? Nah, yang bisa menyelamatkan kita dari Dajjal ini surat Kahfi. Banyak riwayatnya. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, terhindar jadi akan dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Ada yang mengatakan 3 ayat pertama dan 3 ayat terakhir. Ada yang mengatakan barang siapa yang membaca, tidak harus hafal. Ya, tidak harus hafal. Barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi setiap hari, musima min fitnatid Dajjal, akan terlindung orang tersebut dari yang namanya fitnahnya Dajjal. Kenapa kira-kira kok 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir? Karena ternyata di dalam 10 ayat ini tadi, makanya saya meragukan, saya para ulama meragukan, apa cukup cuman baca tok? Apa cukup kalau cuman menghafal saja? Tidak cukup. Harus sampai gimana? Harus sampai kita paham ketika kita membacanya. Harus sampai ke tingkat kita ngerti dengan apa yang kita baca ini tadi. Alhamdulillahilladzi gimana? Anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan. Sampai dikatakan sampai ke ayat walada. Nah, itu apa sebelumnya? Tahidan walada. Nah, kan jadi Allah Ta'ala itu benar-benar bersih. Allah Ta'ala itu benar-benar sesuatu yang tidak pernah dilahirkan. Jadi intinya 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir itu pengokohan keimanan kita dari sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan tentang apapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bisa yuk kita nuadib nuadib itu apa toh? Ditertibkan, didisiplinkan untuk membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ditambah lagi, barang siapa yang baca surat Kahfi setiap hari Jumat, ya, malam Jumat atau hari Jumat, Allah Ta'ala akan adho'at lahu. Jadi orang ini akan diberi cahaya, akan dikasih cahaya oleh Allah Ta'ala minal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat itu ke Jumat yang lain. Apa maksudnya dikasih cahaya? Ya, apa maksudnya dikasih cahaya? Dibantu untuk ibadah, dibantu untuk ngerti, dibantu untuk faham, dibantu untuk dekat
terhadap sesuatu yang dari yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Dari Jumat itu ke Jumat yang berikutnya. Di dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad, man qara'a awwalu suratil kahfi wa akhiruha kanat lahu nuran min qadami ila ra'si. Barang siapa yang baca awal surat kahfi dan akhir surat kahfi, ya. Jadi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'si. Allah taala memberikan cahaya mulai dari kakinya dia sampai atas kepalanya. Apa maksudnya? Kakinya tidak akan melangkah ke tempat kecuali ke tempat yang baik. Tangannya tidak akan melakukan kecuali kebaikan. Pandangannya tidak melihat kecuali kebaikan. Pendengarannya, mulutnya, isi otaknya, cara berpikirnya, semuanya dikasih penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penerangan ini asalnya dari mana sih? Dua hal, ilmu sama iman. Ilmu sama ilman. Ilmu tok tidak pakai iman, tidak jadi cahaya. Iman tok tidak pakai ilmu, tidak jadi cahaya. Jadi sumbernya cahaya itu dari dua hal, ilmu sama iman. Ilmu dan juga keiman. Wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran bainal ardi ila sama. Barang siapa yang baca mulai dari awal sampai akhir, cahaya ini bukan cuman untuk dirinya sendiri, tapi tembus sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang ini bukan cuman bercahaya dirinya saja, tapi mampu mencahayai orang banyak. Mampu menjadi cahaya bagi orang banyak. Orang akan terinspirasi dari kehidupannya. Orang akan melihat kepada ilmunya. Orang akan melihat kepada hikmah-hikmahnya. Orang akan melihat cara dia menjalani hidup, cara dia memberi kemanfaatan dan lain sebagainya. Jadi minal ardi ilas sama. Nah, ini makna dari cahaya-cahaya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.